Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada as-salata ala ibadihi al-mu'minina wal mu'minat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga tercurah buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah. 3 tahun kembalinya anak dari Bapak Ricci Aprian ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang tua ridha atas apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua ridho, Allah Subhanahu wa taala mengambil kembali buah hatinya ke pangkuannya. Maka insya Allah anak tersebutlah yang akan menjadi penolong bagi kedua orang tuanya ketika dikumpulkan Allah di pengadilan Qadirul Jalil pada mahsyar nanti. Ala hadihni wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwai khususan syai'ulillahi lahu wa lahumul Fatihah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah hadits qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berhubungan dengan permasalahan salat. Hadis ini memberikan penjelasan tentang dialog, komunikasi antara hamba dengan Sang Khalik. Bapak dan Ibu, setiap kita umat muslim, setiap orang-orang yang telah mengatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mempunyai waktu-waktu khusus yang rutin setiap saat. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu-waktu khusus setiap hari, bahkan setiap saat, bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan zat yang kekuasaannya tidak terbatas, Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita semestinya tidak boleh berputus asa, tidak boleh terlalu merasa sempit, tidak boleh berduka, merasa tidak memiliki harapan dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan di dalam kehidupan ini. Bahkan kita tidak boleh merasa takut, tidak boleh merasa resah dan gelisah ketika kita dipandang sebelah mata oleh orang lain. Tidak perlu kita merasa resah, gelisah, atau bahkan merasa takut tatkala kita dikhianati dan dikucilkan oleh orang lain. Ketika kita difitnah dengan berbagai macam fitnah yang sangat keji,
Bahkan tatkala kita dizalimi oleh orang lain, tidak perlu kita merasa resah dan gelisah. Kenapa? Karena sesungguhnya Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan sarana yang sangat efektif bagi setiap kita untuk bisa berbicara, meminta, memohon, dan mengadu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tidak seharusnya membalas semua itu dengan kezaliman yang kita lakukan. Dan kita seharusnya tidak perlu mencari alternatif lain untuk mengungkapkan apapun dan waktu kapanpun, agar dada kita selalu lapang, batin kita merasa tentram, jiwa merasa tenang, dan langkah kita pun semakin ringan untuk diayunkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan waktu-waktu dialog yang sangat istimewa buat kita umat muslim. Dan kita bisa perhatikan Bapak dan Ibu, bagaimana indahnya dialog Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setiap kita umat muslim, yang digambarkan dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah yaqul. Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala qasamtu salata baini wa baina 'abdi nisfaini fa nisfu hali wa nisfu hali 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku, kata Allah, telah membagi salat menjadi dua bahagian antara aku dengan hambaku, dan hambaku mendapatkan apa-apa yang ia minta. Ini jaminan Allah Bapak dan Ibu. Fa idza qala al-'abdu, ketika hamba-hambaku mengatakan di dalam salatnya, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, qala Allahu azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, hamidani 'abdi, hambaku telah memuji aku. Tatkala kita dalam posisi salat, lalu kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan langsung menjawab, hamidani 'abdi, hambaku telah memuji aku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, tatkala hamba-hambaku mengucapkan ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab, asna alayya 'abdi, hambaku telah memuji aku. Wa idza qala maliki yaumiddin, tatkala hamba-hambaku mengucapkan maliki yaumiddin di dalam salatnya, ketika hamba-hambaku mengatakan bahwa aku adalah pemilik hari pembalasan, qala Allahumma jadil 'abdi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengatakan, hambaku telah memuliakan aku. Itu balasan-balasan dari Allah. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hamba-hambaku telah mengatakan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan, qala Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, hadza baini wa baini 'abdi ma sa'ala, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa-apa yang ia minta. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, apabila hamba-hambaku mengucapkan dalam salatnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala Allah hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan membalas dengan ucapan, ini untuk hambaku, dan bagi hambaku apa-apa yang ia minta. Ini jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan selalu mengijabah, Allah akan selalu mendengarkan doa-doa hambanya
yang mengadukan segala permasalahan hidupnya di dalam kehidupan ini. Bapak dan Ibu, sesungguhnya inilah yang merupakan dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya di saat kita mendirikan salat. Dialog yang dapat memberikan kita kebanggaan. Dialog yang dapat memberikan kita kebahagiaan. Dialog yang dapat memberikan kita ketenangan yang begitu besar dalam batin kita. Bangga Bapak dan Ibu, karena memang sesungguhnya telah terjadi dialog antara ucapan kita selaku makhluk Allah yang sangat lemah dan sangat membutuhkan pertolongan Allah. Bahagia karena ucapan-ucapan kita itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketenangan yang begitu besar dalam batin dikarenakan bacaan salat itu menjadi syarat dikabulkannya permintaan kita oleh Allah agar diselamatkan dari fitnah dunia. Nah, karenanya di saat kita mendirikan salat, yakinlah Bapak dan Ibu bahwa di saat itu kita sedang bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika imam membaca ayatnya panjang, jangan menggerutu Bapak dan Ibu. Apa menggerutu bahasa Minang kok Pak? Kadang-kadang itu Bapak dan Ibu, ketika imam bacanya panjang, selesai sholat, besok saya tidak mau lagi sholat di Masjid Babu Salam. Kenapa? Bacanya panjang. Ya. Ketika kita mendirikan salat Bapak dan Ibu, yakinlah karena pada saat itu sebenarnya kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum idza qama fis shalah", sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian berdiri di dalam salatnya, fa innahu yunaji rabbah, maka sesungguhnya ia sedang bermunajah dengan Rabb-nya. Nah, begitu juga dengan Imam Ibnu Abbas yang mengatakan, engkau tidak akan mendapatkan apapun dari salatmu kecuali apa yang engkau fahami dan amalkan dari salat itu. Nah, mari kita lihat Bapak dan Ibu, apa hubungannya antara ucapan yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Ankabut ayat ke-45 dan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka suasana dialog, suasana komunikasi munajat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti inilah yang dirasakan dengan baik, bahkan dapat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan para salafus saleh. Ketika mereka mendirikan salat, mereka begitu menghayati Bapak dan Ibu. Mereka begitu merasakan kedekatan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka dalam posisi salat. Nah, karena itu juga salat berfungsi sebagai sarana untuk memotivasi bagi setiap kita, memotivasi setiap langkah kita dalam kehidupan, sekaligus sebagai alat untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wa aqimus shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Tapi jangan salah diartikan Bapak dan Ibu. Mungkin kita masih ingat Pak, ketika muncul aliran yang diperakasai oleh Ahmad Musaddiq. Kenapa mereka tidak mewajibkan akan salat? Mereka manfaatkan ayat ini Bapak dan Ibu. Saya masih ingat benar ketika kajian BKMT di saya lupa kampungnya, kampung dari mantan Kakan Kemenak Awak, Pak Danis Burhan. Ya. Saat itu saya bertemu dengan salah satu yang telah kembali ke dalam Islam, yang sebelumnya beliau adalah pengikut dari Ahmad Musaddiq. Lalu saya tanyakan,
Kenapa ajaran beliau mengatakan bahwa sholat tidak wajib? Lalu ia katakan, Ustadz, kami diajarkan bahwasannya inna sholata tanha 'anil fahsyail munkar. Sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau selama kita belum bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka sholat tidak wajib bagi kita. Hati-hati Bapak dan Ibu ya. Kadang orang suka memplesetkan, Pak. Nah, maka ada dua hikmah yang dikandung salat dalam surat Al-Ankabut ayat 45 ini. Menurut Imam Ibnu Katsir, hikmah tersebut yang pertama adalah salat yang didirikan seseorang dapat mencegah perbuatan keji. Lalu yang kedua, salat yang didirikan seseorang dapat mencegah perbuatan yang mungkar. Artinya, salat dapat menjadi pengekang diri bagi seseorang dari kebiasaan melakukan kedua perbuatan tersebut, sekaligus mendorong seseorang untuk menghindarinya. Sehingga Rasulullah SAW juga mengatakan bahwa seseorang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar meskipun amalan sholatnya terus dikerjakan. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasul, adalah orang yang tidak mampu atau orang yang tetap melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar meskipun ia senantiasa mendirikan sholatnya. Makanya kemudian dikatakan oleh Rasul, man sholat sholatan lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar. Barang siapa yang mendirikan sholat, lantas sholat tersebut tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, lam yazdad biha minallahi ila bu'dah, maka ia hanya akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kita lihat Pak Bu, maaf, kadang orang itu rajin mendirikan sholat 5 waktu pas sehari semalam, namun perbuatannya kadang tidak lebih daripada perbuatan iblis laknatullah, Pak. Ya. Berapa banyak orang-orang yang katanya mereka mendirikan sholat 5 waktu tidak mereka tinggalkan, tahajud mereka kerjakan. Bahkan mereka katakan mereka senang sholat di Masjid Nabawi, sholat senang di Masjidil Haram, tapi mereka tidak mampu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Tapi mereka tidak mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dapat menyakiti, menzalimi, bahkan menghancurkan harga diri orang lain. Apa yang salah Bapak dan Ibu? Bukan salatnya, tapi yang salah adalah jiwanya Bapak dan Ibu. Makanya ketika mereka tidak mampu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, sementara ia mendirikan sholat, maka sholat itu justru akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini artinya salat memiliki efek yang sangat besar dalam memperbaiki akhlak manusia. Makanya salat ini dicanangkan oleh Allah sebagai perintah yang sangat penting bagi setiap kita umat muslim. Kenapa demikian? Hal ini karena tidak lain Bapak dan Ibu, salat adalah komunikasi antara hamba dengan Tuannya. Salat adalah komunikasi antara makhluk dengan Sang Khalik. Bahkan salat memiliki efek yang sangat besar dalam memperbaiki jiwa setiap manusia. Dan hal ini sangat ditekankan sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tadi saya katakan bahwa salat dicanangkan sebagai perintah yang sangat penting. Bahkan salat juga merupakan ibadah yang sangat sempurna. Mari kita coba perhatikan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan Al-Quranul Karim sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan Zabur, maka Islam sebagai penyempurna ajaran yang dibawa oleh para nabi sebelumnya
dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang menyempurnakan ajaran para nabi-nabi sebelumnya. Maka ibadah salat adalah ibadah yang sangat sempurna. Apa indikasinya Bapak dan Ibu? Indikasinya adalah dapat kita lihat dari unsur-unsur yang ada pada rukun dan syarat sahnya salat itu sendiri, di mana keseluruhan unsur yang ada itu semuanya sama dilakukan oleh umat Islam di penjuru dunia ini. Tidak ada yang beda kok Pak. Kalau sholat di Mekah mereka ruku, kita tidak mungkin. Di Mekah ruku kita sujud, tidak mungkin loh Pak. Ya. Itulah sebabnya kenapa sholat dikatakan ibadah yang sangat sempurna. Maka suasana dialog, suasana komunikasi, suasana munajat kepada Allah seperti inilah yang dirasakan dengan baik, bahkan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan para salafus soleh ketika mereka mendirikan sholat. Mari kita coba melihat satu buah kitab Rodatul Ulama. Di sana kita bisa melihat bagaimana jawaban Hatim Al-Asyam saat beliau ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, bagaimana engkau bisa khusyuk dalam salatmu? Bapak dan Ibu, kini kan banyak Pak pelatihan salat, biayanya tidak seketek kok Pak, ya, bahkan sampai puluhan juta. Padahal Al-Quran sudah mengajarkan dengan sangat mudah untuk bisa mendapatkan kehusuan dalam salat. Ya. Sebenarnya tergantung kita mau tidak khusyuk dalam salat. Khusyuk itu kan terbagi 3 Bapak dan Ibu. Ada khusyuk yang khusus, ya. Kalau bagi kita adalah khusyuk orang-orang awam. Bagaimana salat seseorang dikatakan khusyuk? Bukan berarti dari awal dia takbiratul ihram sampai terakhir tidak mendengar apa-apa, tidak. Yang dikatakan khusyuk adalah dia mampu berkonsentrasi di dalam salatnya. Seumpamanya ada imam istiqomah salat, ketika takbir Allahu Akbar, anak-anak bakar mercon di luar masjid. Mercon itu meledak dengan keras. Lalu selesai salat imam ditanya, Pak Imam, tadi anak-anak bakar mercon situ meledak keras, kami terganggu. Oh enggak, kalau saya tidak terganggu, saya tidak mendengar karena saya khusyuk. Itu bukan khusyuk Pak, itu peka namanya Pak. Dia mendengar tapi tidak mengganggu konsentrasi dalam salat. Ketika mulai takbiratul ihram kita masih bisa konsentrasi, lalu kemudian muncul sesuatu yang kadang bisa mengganggu salat kita, lalu kita kembali bisa berkonsentrasi, itu masih dikatakan khusyuk Pak. Masih dikatakan khusyuk. Itulah khusyuknya orang-orang awam. Ya. Kalau kita tidak bisa seperti para nabi Pak Bu, tidak bisa seperti para sahabat. Cobalah Ali, ketika beliau sedang sujud, datang sahabat, wahai Ali cepat pulang, rumahmu terbakar. Ali, rumahmu terbakar. Ali tetap sujud Pak. Sampai salam. Ketika salam Ali, wahai Ali, rumahmu terbakar. Habis Ali. Kapan? Ketika engkau sedang sujud. Apa jawaban Ali? Alhamdulillah. Kenapa Ali? Karena di saat saya sujud, saya sedang memadamkan api neraka. Coba Bapak dan Ibu ketika sholat, Allah, Bu, nasi yang Ibu. Bah kira-kira. Lari Pak Bu. Tapi tatkala kita mampu berkonsentrasi dalam salat Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan mendapatkan kehusuan itu. Makanya Syekh Hatim Al-Asyam ditanyakan, wahai Syekh, bagaimana engkau bisa khusyuk dalam salatmu? Lalu apa yang dijawab? Kata Hatim Al-Asyam, aku khusyuk dalam salat dengan cara aku berdiri. Lalu aku bertakbir. Lalu aku berpikir seolah-olah Ka'bah berada di hadapanku. Makanya Bapak dan Ibu, maaf, ini sangat jarang disampaikan dalam kegiatan-kegiatan manasik Pak. Ya. Kasihan kadang jamaah kita Pak Bapak dan Ibu, jamaah umroh maupun haji, mereka segera mendapatkan
oh cara tawaf begini, cara sa'i begini, tapi mereka tidak mendapatkan apa makna yang kalimat yang mereka ucapkan itu, Pak. Kesian. Wallahu alam, apakah karena pembimbingnya tidak tahu, ya, atau tidak pernah mau tahu, atau pura-pura tidak tahu, wallahu alam. Bapak dan Ibu, ketika kita masuk Masjidil Haram, ya, kadang banyak orang menitikkan air mata, Pak. Ketika masuk Masjidil Haram melihat Ka'bah, banyak orang menangis. Kira-kira kenapa, Pak? Bu, kenapa menangis? Oh, terharu Ustaz? Bukan, Pak, Bu. Ini akan sangat erat kaitan dengan Hajar Aswad. Pertanyaannya, Hajar Aswad itu warnanya apa? Hah? Hitam. Apakah dari awal hitam? Tidak. Hajar Aswad itu di awal warnanya putih, bahkan lebih putih daripada putihnya susu. Lalu dia menghitam. Kenapa menghitam? Karena dosa-dosa manusia. Makanya ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji, melaksanakan ibadah umroh, ketika masuk Masjidil Haram, jangan lihat Hajar Aswadnya, Pak. Jangan dilihat Ka'bahnya. Tapi coba renungkan dosa-dosa apa yang Bapak Ibu bawa ketika memasuki Masjidil Haram itu. Artinya ketika seseorang menangis menitikkan air mata pada saat melihat Ka'bah, jiwanya mengatakan, hai fulan, selesai ibadah ini engkau harus menjadi lebih baik lagi fulan. Artinya jiwa kita menginginkan kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, Bapak dan Ibu. Lalu kenapa kadang orang yang berangkat ibadah haji pulang haji perangainya tidak berubah? Ya. Orang berangkat ibadah umroh puluhan kali, perangainya tidak berubah, bahkan makin menjadi. Kenapa? Hajinya tidak salah, Pak, Bu. Umrohnya tidak salah. Tapi yang salah adalah jiwanya itu, Bapak dan Ibu. Nah, makanya Hatim Al-Hasan mengatakan, seolah-olah Ka'bah berada di hadapanku. Jembatan Sirat ada di bawah kakiku. Surga ada di sisi kananku. Dan neraka berada di sisi kiriku. Malaikat maut ada di belakangku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan salatku. Dan aku mengira itu adalah salatku yang terakhir. Ya, jadi Bapak dan Ibu ketika salat anggap aja itu salat terakhir kita, Pak, Bu. Ya. Sedikit saya menyimpang, Pak, Bu. Ini pengalaman Ramadan 2022, Bu. Jadi ketika Ramadan 2022, saya di kota suci Mekah selama 1 bulan. 1 minggu setelah Idul Fitri baru pulang ke Batu Sangkar. Jadi ketika di hotel, Pak, ada seseorang gagah, Pak, pemuda ini. Gagah. Ya. Dia merokok, Pak, di luar hotel. Dari Makassar. Setelah selesai melaksanakan salat tarawih, enggak 23, Pak, 11. Ya. Sampai 2023 pun masih 11, enggak lagi 23 di sana. Selesai tarawih dari jam 9 sampai jam setengah 12. Kemudian beristirahat sebentar, salat lagi jam setengah 1 sampai jam 3. Ketika kami pulang jam 3, Pak, Bu, datang seseorang. Pak, Bapak pembimbing dari Padang ya? Iya, kenapa? Bapak tahu nggak yang tadi Bapak perhatikan itu anak muda itu? Nanti, Pak, kalau dia turun pakai kaos, Bapak lihat. Ketika turun Pak pakai kaos, ternyata badannya bertato. Sampai batas lengan sini, di lehernya kok, Pak, bertato sampai badannya. Jadi beliau ini rupanya, ya kalau bahasa kita, Pak, preman kelas kakap, Pak. Preman kelas kakap. Kemudian beliau ini masuk daftar DPO di Makassar. Beliau pergi umroh tujuannya untuk menghilangkan jejak awal. Tapi ketika pesawat mendarat di Jeddah, kakinya menginjakkan di tanah haram, dia langsung terjatuh, Pak.
langsung terjatuh, tidak bisa berkata apa-apa. Sampai dari Jeddah ke hotel, tidak berhenti dia menangis. Lalu dia katakan, pulang dari sini saya akan langsung menyerahkan diri. Mau ditembak, tembaklah saya. Tapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Di saat salat di Masjidil Haram, ya, pas saya berada di sampingnya Bapak dan Ibu, ya, pas saya berada di sampingnya, ketika pelaksanaan salat Asyar, pada sujud terakhir Bapak dan Ibu, belum sampai sujud terakhir, Imam Syekh Ahmad Sudais duduk tasyahud akhir, salam, beliau masih dalam posisi sujud. Saya diam saja Pak Bu, saya tetap berzikir sampai masih juga dalam posisi sujud. Lalu saya panggil polisi Pak, petugas. Saya bilang, ini orang nggak bangun-bangun, saya gitu lah. Ya, ketika disentuh langsung jatuh. Ternyata di posisi sujud terakhir itulah ia meninggal dunia Bapak dan Ibu di Masjidil Haram. Lalu apa yang dalam hati saya, ya Allah, kenapa tidak saya yang kau panggil ya Allah? Kenapa bukan saya yang kau panggil ya Allah? Justru orang yang di sebelah saya ya Allah, yang selama ini katanya melakukan kemaksiatan, tapi ketika dia sujud kepadamu, engkau panggil dia ya Allah. Kira-kira kita nanti meninggal dalam posisi bagaimana Pak Bu? Apakah dalam posisi ketika kita membanting balak 6 Pak? Ataukah kita pada saat mengatakan ceki malaikat maut datang dicabut nyawa kita? Atau pada saat kita menggunjingkan orang lain, malaikat maut datang merebut nyawa kita? Maka jadikanlah sholat yang kita dirikan dan kita anggap itu adalah sholat yang terakhir bagi kita Bapak dan Ibu. Lalu kata Hatim Al-Asyam, kemudian aku bertakbir dengan penuh pengagungan kepada Allah. Aku membaca ayat Al-Quran dengan penuh penghayatan. Aku ruku dan sujud dengan penuh ketundukan. Dan aku jadikan dalam sholat itu takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berharap kepada rahmatnya hingga aku mengucapkan salam. Lalu aku berkata dalam hati, ya Allah, apakah salatku engkau terima ya Allah? Ini pertanyaan besar bagi kita Pak Bu. Apakah salat subuh yang tadi kita dirikan sudah pasti diterima oleh Allah atau tidak? Oh, sah Ustaz? Iya. Selama rukun dan syarat kita penuhi, sah. Tapi diterima atau tidak oleh Allah, wallahu a'lam. Tergantung pengamalan kita dalam kehidupan Pak. Kenapa? Karena sholat yang kita dirikan, pertama kali yang terbentuk dalam diri kita adalah akhlakul karimah. Ya, makanya lihat Pak Bu, Pak, mohon maaf, kalau melihat orang sholatnya benar atau enggak, jangan dari pecinya Pak, jangan dari sorbannya, jangan dari seberapa hebatnya dia berbicara di atas mimbar, jangan Pak. Kalau kita melihat sisi lahiriah, kadang kita suka tertipu Pak. Menurut kita dia orang alim, menurut kita dia ulama, menurut kita dia syekh. Tapi kadang pada hakikatnya dia tidak lebih dari manusia-manusia yang berjiwa syaitan laknatullah. Bapak bisa lihat, saya kadang menulis Pak di Facebook Pak. Bahkan kadang tulisan itu menjadi pro kontra. Di japri saya, Ustaz, janganlah seperti itu tulisan Ustaz. Wallahualam, tak tersinggung, tak senang atau apa, wallahualam Pak. Apalagi terakhir kemarin saya menulis tentang manusia yang berjiwa syaitan. Mana yang disebut dengan manusia berjiwa syaitan tuh? Pada lahirnya dia manusia, tapi pada hakikatnya dia adalah syaitan laknatullah. Nanti Bapak Ibu coba lihat di Facebook saya itu. Itu isinya tulisan semua, ya, tulisan-tulisan semua. Nah Bapak dan Ibu rahmati Allah, maka dari jawaban Hatim Al-Asyam ini kita harus meyakini bahwa salat merupakan media yang dapat menghubungkan diri kita dengan
Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang saleh Bapak dan Ibu. Ketika mereka mendirikan salat, jasad dan tubuh mereka berada di bumi. Tapi hati dan pikiran mereka menerawang jauh ke alam aras, berdialog dan berkomunikasi dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang merupakan bahagian rahasia kekuatan orang-orang yang saleh. Karena mereka memaknai salat bukan hanya sebatas atau bukan sebatas bersandar kepada hal-hal yang bersifat fikih semata atau lahiriah semata, melainkan meliputi aspek batiniah, termasuk aspek dialog yang bisa menghidupkan dan memberikan cahaya bagi hati kita. Nah Bapak dan Ibu, maka konsentrasi dalam mendirikan salat maupun bermunajat kepada Allah adalah merupakan syarat dikabulkannya permintaan kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Ud'uallah wa antum muqinuna bil ijabah, wa inna Allah ta'ala la yaqbalu du'a min qalbil ghafilillah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Nah itu Pak. Jadi kalau berdoa kepada Allah, diterima enggak ya kira-kira doamu, jangan Pak. Yakinlah doa Bapak itu pasti diterima. Meskipun memang kata Rasulullah ada beberapa poin yang dapat merusak doa kita sehingga doa kita tidak akan pernah dijabah oleh Allah. Apa-apa saja yang dapat menyebabkan doa kita tidak diterima dan dijabah oleh Allah, itu nanti kajian-kajian akan datang karena menyangkut kajian tazkiyatul qalb. Nah, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Kenapa? Karena Allah tidak mau menerima doa yang berasal dari hati-hati yang lengah lagi lalai. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini saya ingin mengajak, mari kita hidupkan kembali dialog-dialog kita dengan Allah. Rindukanlah saat-saat bertemu, rindukanlah saat-saat berdialog, rindukanlah saat-saat bermunajat kepada Allah. Kenapa? Karena kita perlu berbicara Pak. Karena kita perlu menyampaikan isi hati kita. Karena kita butuh menyampaikan kesulitan dan kesempitan yang kita alami. Bahkan kita mutlak mempunyai saluran yang bisa meringankan perjalanan hidup kita di dunia ini, yang tentunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada sesama makhluk. Semoga Bapak dan Ibu, salat yang selama ini kita dirikan bisa mengantarkan diri kita pada ketakwaan yang sebenar-benarnya. Dan semoga salat yang kita dirikan selama ini bisa membentuk kepribadian kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.